Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengeluarkan guguran awan panas dengan jarak luncur sejauh 3,5 km dari puncak kawah. Luncuran awan panas mengarah ke arah tenggara atau kawasan Curah Kobokan. Luncuran awan panas tersebut terjadi Minggu sekitar pukul 1 dini hari. Namun demikian, luncuran awan panas tersebut masih jauh dari pemukiman. Selain awan panas, terjadi satu kali letusan dengan tinggi asap 500 meter condong ke arah utara. Gunung api tertinggi di Pulau Jawa ini masih berstatus waspada level 2. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas dalam radius 1 km dari kawah, puncak Gunung Semeru, dan jarak 4 km arah bukaan kawah di sektor selatan Tenggara. Selain itu, masyarakat tetap mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Sejauh lebih kurang sekitar 3.000 sampai 3.500 itu meter. Jadi sampai kurang lebih 3,5 kilo. Sekitar pukul 1.01. Hingga hari ini aktivitas Gunung Semeru masih fluktuatif, sehingga guguran awan panas masih terjadi. Lalu bagaimana kondisi terkini dari sekitar Gunung Semeru? Sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Wawan Hadi Siswoyo, Kepala Bidang Pencegahan dan Logistik BPBD Lumajang, Jawa Timur. Selamat sore Pak Wawan. Ini bagaimana bagaimana sekarang kondisi Gunung Semeru saat ini? Apakah masih terjadi guguran panas? Untuk saat ini Gunung Semeru posisi landai-landai, tidak ada awan panas guguran maupun tidak ada lontaran lava pijar. Cuman saat ini mulai siang tadi Gunung Semeru, di seputaran Gunung Semeru terjadi hujan. 2-3 hari ini di seputaran Gunung Semeru terjadi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan tinggi. Kebetulan hari ini lampu tidak padam, biasanya lampu padam. Dan terpantau ada banjir lahar dingin sekitar 30 menit. Cuman sekarang sudah mulai menurun. Tapi saat ini tim kita bagi menjadi 5 kru. Masing-masing tim terdiri dari berjumlah 10 orang. Kita tempatkan di posisi masing-masing untuk memantau segala kemungkinan. Itu Mbak Cira. Oke Pak, ini bagaimana dengan penduduk sekitar dan sudah berapa banyak warga yang telah diungsikan? Untuk penduduk sudah berada di pengungsian masing-masing dan dijaga oleh tim. Sampai saat ini juga tim kesehatan sudah kita luncurkan ke sana. Dan sekarang dalam posisi masih di pengungsian. Dan mudah-mudahan untuk hari ini sudah agak sedikit cerah, tapi masih ada berkabut. Dan yang kita khawatirkan adalah bahaya sekundernya. Maka dari itu tim masih berada di bantaran sungai Curah Kobokan, Curah Lengkong, sama Bondeli untuk memantau segala kemungkinan. Itu Mbak Zia. Oke Pak, lalu bagaimana dengan logistik dan juga Pak kebutuhan para pengungsi? Apakah terpenuhi hingga sekarang? Untuk sampai saat ini alhamdulillah masih tercukupi. Dan juga sampai hari ini juga masih ada donatur yang menyumbangkan. Jadi untuk kebutuhan logistik tercukupi. Baik, berarti logistik tercukupi ya. Pak, kita tahu Pak, kita di sana sedang dirundung bencana alam. Namun secara global kita juga sedang berjuang dengan bencana non-alam yaitu pandemi COVID-19. Lalu bagaimana dengan upaya dari BPBD untuk menerapkan protokol kesehatan di pengungsian? Begini, jadi mulai awal kita sudah memikirkan itu. Karena saat ini di samping bencana alam juga bencana non alam, pandemi. Makanya yang ada di SG 04 Bukit Turang sudah kita sket sesuai dengan protokol kesehatan. Dan masker setiap hari kita berikan. Dan juga kita memilah penduduk rentan, balita, ibu hamil, dan lansia. Kita pantau terus, tim kesehatan kita siagakan, dan trauma healing juga kita turunkan. Kita tidak berhenti-berhenti untuk memberi peringatan kepada pengungsi
maupun teman-teman tim itu relawan tetap mentaati protokol kesehatan. Memang itu sulit, tapi apapun ini harus kita kerjakan. Gitu, Mbak. Oke, baik Pak. Ini dari tanggal 1 Desember kemarin hingga sekarang sudah mau masuk ke pekan ketiga. Lalu bagaimana pula antisipasi Pak? Ini agar warga di pengungsian tidak kembali ke rumah. Mungkin mereka mau mengecek hewan ternaknya yang ditinggalkan. Begini, jadi tiap hari di seputaran Gunung Semeru, yaitu di Kecamatan Pronojiwo, Candipuro, itu mesti cerah. Pagi itu mesti cerah. Jadi masyarakat mesti cenderung untuk kembali ke rumah untuk bersih-bersih, aktivitas seperti biasa. Tim jam 12 sudah kita turunkan. Tim jam 12 siang kita turunkan untuk menyisir daerah-daerah yang sudah terpantau oleh kita yang bahaya. Dan kita, kalau ada warga yang masih berada di areal, mungkin areal pertanian atau perkebunan, kita suruh geser. Sore kita geser ke tempat pengungsian. Tetap terpantau. Pengungsi pulang tetap terpantau, di samping dipantau oleh Satgas Keamanan Desa, terpantau oleh tim kita yang kita siagakan 24 jam di titik-titik yang sudah kita tentukan. Itu, Pak. Oke, Pak, ini apakah masyarakat di sana semuanya memang diungsikan ke posko yang didirikan oleh BPBD atau ada yang mengungsi secara mandiri? Ada yang mengungsi secara mandiri ke rumah saudaranya. Yang terbanyak yaitu pengungsi yang berada di posko. Yang sebagian kecil aja mengungsi di rumah saudaranya. Yang ada di Genderuwo, ada di ibu kota Candipuronya. Tapi terbanyak adalah di tempat pengungsian. Itu, Pak. Oke, Pak. Ini bagaimana hingga sekarang kondisi dari rumah warga di sana yang ditinggalkan? Untuk rumah warga masih aman karena terus diawasi oleh pihak desa dan kecamatan. Di desa juga ada yang namanya SKPD, yaitu Satgas Keamanan Desa, juga Satgas PAM dari posko juga ada. Jadi terpantau, masing-masing memantau, juga antar tetangga juga memantau, semua tersentral informasi ada di posko. Itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Wawan Hadi Siswoyo, Kepala Bidang Pencegahan dan Logistik BPBD Lumajang, Jawa Timur, atas waktunya telah mengobrol bersama saya di CNN Indonesia Newsroom. Ya, sama-sama, Pak. Sama-sama.